Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Trisandi Raharjo, NRP 09180462 dari kelas Teknik Otomasi 6B Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk memberikan video tutorial tentang pembuatan pengolahan citra digital atau yang lebih akrab kita sebut sebagai image processing, khususnya dalam materi segmentasi citra. Adapun beberapa pemrograman yang saat ini bisa kita pelajari dalam kesempatan kali ini, mulai dari kita bisa menampilkan citra digital yang kita inputkan ke dalam software MATLAB, lalu kita bisa merubah citra digital tersebut menjadi citra digital yang menggunakan metode garis tepi. Kemudian kita juga bisa memberikan boundary box pada citra digital yang kita inputkan ke dalam software, sampai pada akhirnya kita bisa menerapkan fungsi cropping pada citra digital yang kita inputkan ke dalam software MATLAB. Bagaimana caranya? Mari kita simak video ini bersama-sama. Oke, ini adalah tampilan awal dari software MATLAB. Karena di sini saya belum memasukkan program sama sekali, maka untuk tampilannya masih kosong ya, baik dari workspace, lembar pengisian buat pemrogramannya, kemudian pada kolom command window-nya juga masih kosong. Mari kita mulai pemrogramannya dengan menuliskan identitas singkat dari saya. Oke, ini adalah identitas singkat dari saya ya. Kemudian yang pertama kita perlu menuliskan CLC. Ini merupakan program yang digunakan untuk menghapus command window agar output dari program yang kita gunakan itu dapat selalu terrefresh, tidak selalu menumpuk sehingga akan terjadi penulisan hasil program yang terlalu banyak. Maka dari itu perlu dilakukan CLC untuk merefresh command window-nya. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada clear all. Clear all ini sebenarnya hampir sama seperti CLC, namun untuk clear all ini gunanya untuk menghapus atau membersihkan workspace yang ada pada sisi kanan ini. Sama-sama menghapus ya, biar tidak terjadi tumpuk-menumpuk hasil running dari program yang kita buat. Kemudian yaitu ada close all. Nah, untuk close all ini sebenarnya hampir sama seperti ketiga fungsi di sini, ketiga program yang sudah dituliskan ini, namun sesuai dengan namanya ya, close. Berarti tidak menghapus tapi menutup segala figur ataupun segala tab yang merupakan hasil dari running program yang kita tuliskan dalam MATLAB. Jadi biar tab-tab figur itu, tab ataupun tab-tab yang lain ya, itu dapat selalu terrefresh tanpa harus menumpuk-menumpuk sehingga memakan tab banyak seperti itu. Lalu yang keempat ada warning of all. Warning of all ini sebenarnya pemrograman yang kita gunakan untuk mengabaikan segala peringatan yang diberikan oleh software MATLAB ya, seperti itu, sesuai dengan namanya juga. Lalu yang pertama di sini kita langsung masuk ke pemrogramannya. Yang pertama ini kita akan berusaha untuk menampilkan hasil citra yang kita inputkan pada software MATLAB ya. Seperti ini aja, menampilkan hasil citra. Ini merupakan pemrograman yang pertama kali kita buat. Yang pertama yaitu kita perlu menulis variabelnya ya, img. Kemudian kita tuliskan fungsi programnya. Di MATLAB untuk menampilkan image itu bisa menggunakan fungsi mread. Lalu di sini kita beri tanda kurung dan juga titik koma sebagai akhiran dari programnya. Nah, di sini kita juga perlu memberikan tanda petik ya, tanda petik 2 seperti ini. Lalu yang di tengahnya ini kita berikan nama dari
foto yang akan kita gunakan atau nama dari citra yang kita gunakan, atau kita juga bisa menamai location file yang kita akan gunakan sebagai input citra digitalnya. Nah, untuk kesempatan kali ini saya menggunakan open file location ya, dengan cara yaitu klik kanan pada foto yang akan kita gunakan, kemudian klik properties, kemudian kita klik security. Nah, inilah yang kita inputkan ke dalam software MATLAB. Ada dua cara ya sebenarnya, cuman kalau saya pribadi lebih suka menggunakan cara ini karena takutnya nanti ada beberapa file yang namanya sama, yang nantinya akan membuat program yang kita inputkan ke dalam MATLAB ini jadi error ya, seperti itu singkatnya. Kemudian setelah kita menampilkan citra digitalnya, maka kita juga harus menampilkan citra tersebut ke dalam figure ya, kemudian kita beri fungsi mshow, lalu kita beri variabel img. Jadi foto yang kita inputkan dalam program ini disimpan melalui variabel img, kemudian nantinya akan ditampilkan menggunakan fungsi mshow pada tab figure, seperti itu. Lalu yang kedua, kita akan melakukan segmentasi citra ya, menjadi segmentasi citra yang menggunakan metode garis tepi. Langsung saja kita tulis. Menggunakan metode garis tepi. Sebenarnya cukup banyak ya teman-teman kalau kita berbicara tentang segmentasi citra. Untuk garis tepi sendiri juga mempunyai banyak klasifikasi yang mempunyai konsep yang berbeda-beda ya, tetapi juga outputnya sama, menghasilkan garis tepi yang ada pada citra digital. Lalu yang pertama ini kita bisa tuliskan I sama dengan double RGB to gray. Kita masukkan variabelnya seperti ini, kita tutup kurungnya, lalu kita beri akhiran. Jadi untuk ini ya, jadi untuk program kali ini tuh kita akan merubah citra RGB menjadi grayscale ya, atau hitam putih seperti itu. Kemudian yang kedua, kita bisa tuliskan DLX sama dengan -1. Kemudian jangan lupa DLY-nya juga ya, karena kan untuk citra itu masih mempunyai sudut ataupun koordinat XY ya. Untuk koordinat Y kita beri penulisan tanda titik koma seperti ini ya, untuk membedakan dengan program yang ada pada koordinat X. Kita tuliskan dulu persamaannya teman-teman.
variabel J sudah selesai kita buat, maka yang selanjutnya yang harus kita tuliskan adalah tempat untuk menampilkan hasil citranya, yaitu pada figure. Kemudian kita masukkan juga fungsi MCU-nya. Lalu apa yang ditampilkan? Maka yang ditampilkan adalah nilai J seperti ini ya teman desainnya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Untuk program yang kita gunakan untuk merubah citra RGB menjadi citra yang menggunakan metode garis tepi. Di sini kita bisa lihat, di sini terlihat bahwa double dalam kurung RGB to gray IMG. Jadi image yang kita inputkan, yang kita simpan pada variabel IMG ini nanti akan dirubah menjadi citra grayscale seperti itu ya. Oke, langsung kita masuk ke program yang ketiga, yaitu melakukan operasi thresholding untuk menghasilkan citra biner. Oke, dalam citra biner ini sebenarnya ada sesuatu yang perlu kita pahami ya teman-teman, yaitu pada bagian thresholding. Jadi untuk thresholding ini merupakan sebuah nilai ambang keabuan yang bisa kita gunakan sebagai acuan untuk merubah citra RGB menjadi citra biner seperti itu. Nah, untuk nilai thresholdingnya ini bervariasi ya. Kita juga perlu melakukan trial dan error. Kita sesuaikan sejauh mana kita ingin merubah citra tersebut menjadi citra biner. Umumnya sih nilainya itu antara 0 sampai 2 seperti itu, ataupun 0 atau 1 ya. Kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Yang perlu kita tuliskan yaitu variabel K sama dengan J kurang dari 10. Kemudian untuk variabel L-nya kita beri tulisan I'm clear border. Lalu untuk M juga perlu kita berikan program ya. Oke, untuk program yang ketiga seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk nilai 10 dan 100 ini sebenarnya berdasarkan trial dan error ya, sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi untuk nilai 10 ini juga bisa bervariasi sesuaikan dengan kebutuhan kita, sejauh mana kita ingin merubah citra yang kita inputkan itu menjadi citra biner sehitam apa, seperti itu ya untuk analoginya. Kemudian untuk program yang kedua di baris ke-23 ini merupakan penghapusan border ya, penghapusan border dari citra yang kita gunakan tadi. Kemudian ini ada fungsi M-fill untuk memberikan pewarnaan pada citra-citra yang kita rubah tadi menjadi citra biner. Kemudian di sini juga ada kalimat beware open yang berarti BW ya, black white are open, yang berarti fungsi black white pada
pemrograman kali ini tuh sudah diperbolehkan untuk merubah citra tersebut menjadi citra biner. Seperti itu ya, BW kan artinya black white ya. Kalau open berarti sudah diperbolehkan untuk merubah citra menjadi citra biner, menjadi hitam putih. Kemudian dari sekian program ini nantinya akan menampilkan hasilnya pada tab figure. Kemudian untuk menampilkannya kita harus menggunakan fungsi MShow seperti pada program-program yang ada pada di atas ini. Lalu area ini untuk menampilkan area mana yang digunakan untuk merubah citra digital menjadi citra biner, seperti itu. Kemudian program yang keempat, kita akan melakukan sebuah operasi ya, namanya operasi morfologi yang digunakan untuk mendapatkan boundaries dari citra biner. Jadi boundaries citra biner itu merupakan kalau diartikan ya, boundaries itu artinya garis tepi. Nah, garis tepi dari citra biner. Langsung saja kita tulis deklarasinya untuk memudahkan dalam melakukan pemrograman. Yang pertama-tama kita harus membuat variabel yang bernama O ya. O, lalu di sini adalah BW morph berasal dari kata morfologi ya, morph. Kemudian nilai yang ada pada variabel n ini itu dihapus ya, di remove. Seperti ini penulisannya. Lalu kita tampilkan pada tab figure, kemudian menggunakan fungsi MShow. Lalu yang ditampilkan adalah variabel O, nilai dari variabel O seperti ini. Oke, untuk program yang keempat ini ada 3 pemrograman ya. Yang pertama yaitu untuk operasi morfologinya kita bisa menggunakan program seperti ini dengan menghapus nilai pada variabel n. Ya. Kemudian yang kedua yaitu kita menampilkan hasil dari operasi morfologi tersebut ke dalam figure dengan menggunakan bantuan fungsi MShow. Kemudian untuk perimeter ini adalah untuk menampilkan keliling dari suatu objek yang terdeteksi seperti itu. Nantinya akan ditampilkan melalui command window seperti itu. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu kita akan membuat boundaries ya. Setelah kita melakukan operasi morfologi untuk mendapatkan boundaries pada citra biner, selanjutnya kita akan membuat boundaries pada citra digital ya, citra RGB yang tadi. Caranya kita tulis terlebih dahulu deklarasinya ya. Seperti ini. Yang pertama yaitu perlu kita tuliskan variabel B dan L.
Lalu kemudian untuk menampilkannya sama seperti program pada sebelumnya. Oke, seperti ini ya untuk pemrogramannya. Sejenak kita bisa breakdown sedikit. Untuk di baris 35 ini kita bisa melihat bahwa di sini ada kalimat BW boundaries ya, bahwa pada program kali ini kita akan memberikan boundaries ataupun garis tepi. Garis tepi pada citra yang akan kita gunakan. Lalu untuk tampilannya akan ditampilkan melalui figure, kemudian kita akan menahan hasil tersebut dengan menggunakan ini fungsi dari hold on, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu masih ada beberapa yang perlu kita lakukan, yaitu memberikan pemrograman pada variabel k ya. Kita beri k kecil saja biar tidak sama seperti yang tadi. Maka persamaannya yaitu 1 dibanding length ya, panjang. Kemudian kita beri variabel boundary sama dengan sama dengan k. Seperti ini. Kemudian plot, kita harus juga memberikan plot ya. Plotting dalam artian ukuran dari boundary ataupun garis tepi yang akan kita terapkan kepada citra digital yang akan kita gunakan. Oke, ini ya untuk program yang akan kita gunakan untuk membuat boundary atau garis tepi pada citra yang akan kita gunakan. Itu kita bisa memberikan ini ya, logika for, dan kita juga akhiri menggunakan and, yang artinya boundary yang akan kita gunakan itu mempunyai dimensi panjang dan lebarnya itu sebanyak 2:1 seperti ini. Kemudian untuk huruf Y ini bermakna color ya, color ataupun warna yang akan kita gunakan untuk menjadi garis tepi, warna garis tepi seperti itu. Lalu untuk line width ini adalah ketebalan yang akan kita gunakan pada garis tepi yang sebagai boundary, seperti itu, boundary dari suatu objek yang terdeteksi, seperti itu ya. Sudah selesai. Kemudian langsung kita masuk ke program yang ke-6, yaitu pembuatan bounding box ya, karena kita tadi sudah membuat boundaries ya, garis tepi. Lalu di sini juga kita akan membuat garis tepinya, garis tepi yang berupa persegi ataupun persegi panjang, mengikuti sesuai dengan objek yang terdeteksi. Umumnya berbentuk persegi, tapi nanti akan menyesuaikan dengan objek yang terdeteksi, seperti itu. Ya, caranya yaitu akan ada beberapa persamaan ya teman-teman.
Oke, mungkin kita breakdown sedikit dulu ya, karena untuk programnya masih lumayan panjang. Jadi untuk program kali ini itu kita akan mendesain bounding box-nya ya, terutama pada bagaimana cara kita untuk memberikan persamaan pada garis tepinya tersebut. Nah, di sini kan terlihat ada beberapa persamaan ya. Yang pertama yaitu min row, minimal baris, kemudian maksimal baris. Minimal baris dibagi maksimal baris, kemudian minimum kolom dibagi maksimal kolom. Maka persamaan ini akan membentuk persegi yang segi 4 ya, sesuai yang presisi jadi segi 4 tersebut. Lalu tapi nanti untuk nilai dari baris dan kolomnya ini menyesuaikan dengan objek yang terdeteksi. Jadi tidak hanya terbentuk persegi aja, bisa jadi berbentuk persegi panjang ya. Yang jelas untuk bounding box-nya ini tidak mungkin menjadi lingkaran atau apa ya, karena di sini kita menggunakan persamaan untuk membentuk bounding box yang umumnya berbentuk persegi seperti itu. Lalu kita lanjut lagi. Oke, ini adalah programnya ya untuk pembuatan bounding box pada citra yang akan kita gunakan. Jadi pada program kali ini itu sangat diperlukannya tentang bagaimana kita untuk mengkomposisikan warna yang akan kita gunakan ya. Karena kan tadi kita menginginkan garisnya itu berwarna kuning, maka untuk kombinasi dari RGB-nya ini kita gunakan nilai yang paling tinggi, karena kan untuk nilai RGB itu masing-masing terdiri dari angka 0 sampai 255. Berarti untuk warna merah maupun warna hijau ini memiliki tingkat warna merah maupun hijau yang paling pekat. Begitu juga ketika angkanya ini diturunkan menjadi 100 maupun 150 dan sebagainya, maka intensitas dari warna tersebut akan menurun. Seperti itu ya. Lalu kenapa kok untuk RGB yang di bagian blue ini dikosongi? Karena perpaduan warna merah dan juga warna hijau ini akan menghasilkan warna yang berwarna kuning. Seperti yang kita inginkan pada program di ini ya, program yang pembuatan boundary citra biner ini, kita menginginkan warna kuning untuk garis tepinya, maka diperlukan gabungan dari dua warna ini tadi, berwarna merah dan juga hijau untuk menghasilkan warna kuning, seperti itu ya.
lalu nanti hasilnya ditampilkan melalui figur IMShow RGB. Lalu untuk angka 3 ini maksudnya adalah banyaknya variabel yang kita gunakan, yaitu ada R dan R, G maupun B. Itu ya. Lalu yang terakhir yaitu kita masuk ke program cropping atau pemotongan citra ya. Ini yang perlu kita masukkan yaitu variabel crop sama dengan incrop. Ini yang paling penting ya, fungsi incropnya ini img. Kemudian kita masukkan juga persamaannya. Oke, ini adalah program dari cropping ya, program dari pembuatan bagaimana cara kita untuk melakukan cropping pada citra digital yang kita inputkan pada MATLAB. Jadi untuk melakukan fungsi cropping ini perlu adanya pendeklarasian citra yang mana akan kita gunakan untuk menggunakan fungsi cropping ini. Karena tadi kita mendeklarasikan citra yang kita inputkan itu sebagai IMG ini ya, maka kita harus perlu mendeklarasikan pada variabel crop ini. Lalu kita masukkan persamaannya, yaitu minimal kolom, minimal baris, maksimal kolom dikurangi minimal kolom, maksimal baris dikurangi minimal baris. Seperti itu untuk mendapatkan pemotongan pada citra digital yang sudah terdeteksi, seperti itu ya. Jadi untuk seluruh program ini sebenarnya saling berkesinambungan, khususnya pada bounding box dan juga cropping ini ya. Hasil dari bounding box ini nantinya akan dibawa ke dalam proses cropping, yang mana citra yang di luar bounding box akan terbuang alias terpotong ya. Jadi image yang tersisa hanya gambar yang masuk ke dalam bounding box saja, sisanya dikeluarkan atau dipotong seperti itu ya. Lalu langsung kita coba untuk running ya. Kita rubah terlebih dahulu lokasi penyimpanannya. Oke, sepertinya ada error ya. Sepertinya ada di baris yang ke-25. Baris yang ke-25. We were open M100. We were open M100. Kita coba sekali lagi. Ini belum ya.
Oh, sepertinya salahnya di sini teman-teman. Pendeklarasian programnya ya. Yang benar itu adalah BW area, bukan BWR open ya. Oke, sekarang kita running kembali. Oke, figur 3, figur 5 oke. Ada kesalahan kembali pada baris yang ke-40. Baris yang ke-40. Dari oh, ini ya. Yang satu. Oh, ternyata salahnya di sini ya. Dalam penggunaan tanda kurungnya. Sekarang kita coba lagi. Ya, figur 5 sudah muncul ya. Tapi sepertinya ada kesalahan di figur 6 ini. Oh iya, ada kesalahan di figur yang ke-6, tidak muncul bounding box-nya. Mari kita coba lagi. Sepertinya di sini. Oke. Untuk figur yang ke-6 sudah keluar ya boundary box-nya, berarti tadi kesalahannya adalah pada nilai 1 ini. Jadi kesalahan sebelumnya memang saya lupa memberikan logika 1 pada persamaan yang digunakan untuk menentukan bounding box-nya pada citranya. Kemudian untuk cropping-nya tadi sudah dapat ditampilkan ya. Saya ulangi kembali, saya run sekali lagi. Oke, ini adalah figur yang ke-7 ya, yang merupakan hasil pemotongan dari figur yang ke-6. Jadi di sini kan terlihat ya bahwa dari citra digital ini, khususnya di boundary box ini, mendeteksi adanya objek. Maka dari itu dari boundary box ini akan memotong background yang sekiranya di luar boundary box ini, maka hasilnya akan terjadi seperti ini. Untuk backgroundnya akan terbuang seperti ini ya. Jadi yang tersisa hanya yang ada pada boundary box-nya ini. Oke, ini adalah keseluruhan tampilan hasil running program yang sama-sama kita buat barusan. Jadi untuk figur yang pertama ini merupakan tampilan untuk menampilkan citra digital yang kita inputkan tadi ya di awal-awal tadi. Lalu dari figur yang pertama ini tadi dirubah lagi menjadi ke figur yang kedua dalam bentuk metode garis tepi seperti ini ya. Jadi gambarnya berubah menjadi black and white seperti ini, tapi mempunyai garis tepi pada tiap objeknya seperti itu. Kemudian kita rubah lagi menjadi citra biner yang mana terdiri hanya dua warna saja, hitam dan putih. Lalu dari citra biner ini kita rubah lagi menjadi citra biner yang mempunyai garis tepi seperti ini ya. Lalu figur yang kelima ini sangkut pautnya pada figur yang pertama. Jadi figur yang kelima ini kita tambahkan garis tepi pada citra RGB-nya seperti ini ya. Kemudian dari citra RGB yang sudah mempunyai garis tepi seperti ini atau boundaries, kita beri bounding box seperti ini. Lalu pada akhirnya kita bisa menerapkan fungsi cropping setelah bounding box yang sudah kita program tadi sudah terjalan dan sudah benar, maka hasilnya terjadi dapat kita lihat seperti ini. Jadi untuk
objek-objek yang di luar dari bounding box ini akan terbuang, sehingga untuk gambarnya tersisa seperti ini. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video saya dari awal hingga akhir. Saya memohon maaf jika terlalu banyak kesalahan maupun kekurangan, karena sesungguhnya kelebihan dan kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selebihnya, saya ucapkan terima kasih kembali kepada teman-teman semua yang sudah menonton video saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.